Kasih Bu Lucia. Selamat malam Bu Regina dan semua yang hadir pada malam ini. Selamat bertemu kembali pada awal tahun yang baru ini. Semoga kita selalu sehat dan di dalam perlindungan Allah yang Maha Rahim ya, untuk sepanjang tahun ke depan ini ya. Pada malam ini saya ingin berbagi message yang kita terima dari Luz de Maria, diberikan oleh Santo Mikael kepadanya, dan kemudian saya akan menambahkan pesan dari Bunda Maria. Suara saya bisa didengar ya? Bisa, Bu. Oke, makasih. Ya, malam ini ya, pesan surga untuk waktu kita saat ini. Di dalam Alkitab 1 Tesalonika bab 5 ayat 20 sampai 21 dikatakan, jangan meremehkan kata-kata para nabi, tapi uji semuanya. Berpegang teguh pada apa yang baik. Jadi kita ini belajar berpegang teguh pada apa yang baik. Jadi saat ini memang saat kita harus mendengar pesan-pesan, walaupun banyak yang belum diakui atau menjadi bagian dari pemeriksaan dari gereja. Tetapi ini baik untuk kita dengar. Ini dari Luz de Maria, dari Punila, dia menyampaikan pesan yang ia terima dari Santo Mikael, Malaikat Agung, pada 1 Januari 2022. Santo Mikael, the Archangel, to Luz de Maria de Punila, pada 1 Januari 2022, di mana dikatakan saat ini ya, perubahan kesatuan di semua negara kita bisa terlihat jelas sekali, di mana dikatakan komunisme sedang maju, sedang berubah ke arah sana. Jadi ini pesan yang harus kita dengar dengan baik. Umat dari Raja, kita ini semua umat ya, dari Raja dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebagai pangeran dari tentara surga dan diutus oleh Tritunggal Maha Kudus, saya memberkati Anda. Bu Cynthia, ya. Suaranya terlalu kecil. Boleh kan ininya agak. Yesus Kristus, sebagai pangeran dari tentara surga dan diutus oleh Tritunggal Maha Kudus, saya memberkati Anda. Jelas nggak, Bu Regina? Ini agak lumayan. Jadi, untuk orang-orang ini yang terus memberontak, tidak percaya pada apa yang sedang direncanakan untuk semua orang di dunia ini, dan menolak untuk bekerja dan bertindak sesuai dengan permintaan Allah Bapa. Anda terus bertengkar, hidup tanpa kedamaian, setiap orang menjadi siksaan saudaranya. Kemanusiaan berada dalam kekacauan yang permanen. Perhatian, anak-anak dari Raja dan Tuhan kita, Yesus Kristus.
gereja-gereja akan semakin dijarah karena pemberontakan manusia terhadap apa yang mengingatkannya pada hukum ketaatan, cinta, perdamaian, iman, dan moralitas. Perhatian, komunisme sedang maju. Ia tidak mundur, tetapi maju saat ini dengan kebebasan yang lebih besar yang telah diberikan oleh umat manusia sendiri kepadanya. Anda bertindak seperti makhluk yang tidak masuk akal, yang nantinya akan saling membutuhkan. Celakalah mereka karena kelaparan yang akan datang, karena penyakit, untuk menjaga penampilan keamanan akan menolak materai ilahi dan menggantinya dengan materai dan tanda khas antikristus. Sekali lagi saya ulangi ya, celakalah mereka yang karena kelaparan yang akan datang, karena penyakit, untuk menjaga penampilan keamanan akan menolak materai ilahi dan menggantinya dengan materai dan tanda khas antikristus. Berdoalah umat dari kerajaan dan Tuhan kita Yesus Kristus. Gereja akan menderita karena perubahan yang tiba-tiba muncul. Berdoalah umat dari Raja dan Tuhan kita Yesus Kristus. Berdoalah untuk institusi gereja. Jatuh ke dalam kebingungan, tongkat kerajaan akan berpindah dari satu sisi ke sisi lain. Berdoalah umat dari Raja dan Tuhan kita Yesus Kristus. Penyakit baru akan diumumkan, jangan panik, perlindungan ilahi tetap atas umatnya. Berdoalah umat dari Raja dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amerika Tengah akan menderita. Costa Rica akan terguncang. Sebagai pangeran dari Legiun Surgawi, saya adalah pembawa kehendak ilahi. Anda harus berubah menjadi manusia yang baik, bijaksana, iman yang teguh, dan kuat. Yakin akan perlindungan dari Raja dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Betapa banyak menyadari kegelapan yang sedang mendekat, meningkatkan kesalahan-kesalahan mereka, membangkitkan pemberontak dan penganiayaan. Anda perlu tumbuh secara spiritual untuk bersatu dengan Tritunggal Maha Kudus, dengan Ratu dan Bunda akhir zaman kita. Dilindungi oleh saya, Legiun Surgawi. Terimalah Raja dan Tuhan kita Yesus Kristus dalam Ekaristi. Peliharalah dirimu dengan perjamuan Ekaristi. Dalam bab Matius bab 26 ayat 26c. Jadilah cinta, berikan cinta, hidup dalam cinta ilahi, pancarkan cinta ilahi,
sehingga kedamaian yang datang dari cinta dapat menjadi saksi di pihak Anda masing-masing. Inilah saatnya bagi Anda untuk merenungkan kejahatan ingin merebut tabut perjanjian baru dari Anda dan meninggalkan Anda sebagai yatim piatu di dunia kejahatan ini. Bijaksanalah. Jangan sampai lidahmu menjadi api yang membakar segala sesuatu. Jangan sampai menjadi racun yang membunuh saudaramu. Ingatlah bahwa dengan lidah yang sama yang membunuh saudara laki-laki atau perempuan Anda dapat berdoa, memberkati, dan memuliakan Allah Tritunggal atau Ratu dan Bunda kita di akhir zaman. Saya memberkati Anda, kami melindungi Anda telah dipercayakan kepada penitipan kami. Tetapi jangan takut, Legiun saya mengawasi Anda masing-masing dengan perhatian terus-menerus. Saya memberkati Anda tanpa rasa takut, berjalanlah dalam iman. Salam Maria yang paling murni, dikandung tanpa noda. Salam Maria yang paling murni, dikandung tanpa noda. Salam Maria yang paling murni, dikandung tanpa dosa. Komentar dari Luz de Maria ya. Brother and sister, saudara-saudariku, sebagai kapten dari Hosti Surgawi, Santo Mikael, Sang Malaikat Agung, sangat menentukan dalam kekuatan dan kuasa yang diberikan kepadanya oleh Tritunggal Maha Kudus. Dia memanggil kita pada saat transisi bagi umat manusia seperti yang terjadi dari penangkaran ke penangkaran, tetapi manusia terus berjalan tanpa ingin melihat. Kedamaian telah rusak di mana-mana. Pertengkaran telah menjadi normal bagi umat manusia. Kejahatan dan lembaga-lembaganya yang telah menyebar kemana-mana melalui tentakel yang besar menginginkan agar umat Allah tidak memiliki gereja, tidak menerima Yesus dalam Ekaristi, dan menjadi umat tanpa ibu. Dia memanggil kita untuk mengukur kata-kata kita terhadap sesama kita. Siapa memiliki telinga, hendaklah dia mendengar. Matius bab 13 ayat 9. Jadi tadi itu dari Luz de Maria ya, de Bonilla. Saya lanjut. Ini dari Bunda Maria. Sebagai Ratu dan Ibu dari akhir zaman, saya memberi Anda hatiku agar kamu dilindungi dalam putraku. Mataku agar kamu melihat yang baik dan menginginkan pertobatan. Sinar cahayaku sehingga yang terakhir akan mencapai seluruh umat manusia. Kakiku
agar kamu setia pada jalan pertobatan dan tidak berhenti di bawah matahari atau di bawah air. Aku memanggil engkau untuk melihat bumi, sehingga engkau akan memahami nilainya dan agar setiap orang akan berusaha untuk membawa perdamaian di antara manusia. Aku mempersembahkan rosario kudusku kepadamu, karena tanpa doa kamu tidak dapat menjangkau Tuhan. Aku memanggil engkau untuk menjadi seperti anak-anak, sehingga engkau layak atas perlindungan Bapa Surgawi, menjadi otentik dan benar. Karena Anda membutuhkan barang-barang rohani pada saat ini dan perlu tahu bagaimana mempraktekkannya. Jadi di sini saya ada gambar yang ingin saya share-kan melalui Ibu Regina, bisa coba di-share-kan di screen. Jadi ini adalah doa baru dari Perawan Maria yang diberkati oleh Ratu dan Ibu akhir zaman. Pada hari Senin, 28 Agustus tahun 2006 ya, Tuhan dari Bunda Maria ada sebuah doa baru Perawan Maria yang terberkati diungkapkan kepada Luz de Maria oleh Tuhan kita Yesus Kristus dengan judul Ratu dan Ibu dari akhir zaman. Sebagian besar dari doa kepada Maria Perawan terberkati dikumpulkan dalam satu gambar yang mewakilinya. Kemudian Bunda Surgawi mendiktekan doa untuk semua umat Tuhan yang dengannya Dia mengundang kita untuk memohon kepada Bapa di surga, terutama pada saat-saat kesusahan besar dan kebingungan di dalam dan di luar gereja. Bersyukur kepada surga atas karunia surgawi yang begitu besar. Kami menasihati umat Tuhan untuk menerima dengan iman dan rasa syukur atas bantuan ilahi ini yang muncul dari kehendak Tuhan, yang penuh kasih sayang, yang ingin melindungi kita semua di masa sekarang dan masa depan melalui bantuan Ratu dan Ibu akhir zaman. Ini tulisan dari uskup ya, saya memberikan imprimatur untuk doa baru ini, untuk doa dengannya kita dapat memohon kepadanya, pada Allah Bapa ya, dengan percaya diri, dan untuk representasi atau gambar yang secara artistik mengungkapkan visi yang dimiliki oleh Luz de Maria. Pada saat yang sama, saya menyampaikan undangan untuk berpartisipasi dalam novena untuk mempersiapkan Pesta Ratu dan Ibu akhir zaman yang hari rayanya akan jatuh pada 28 Agustus. Ini belum lagi ya, masih beberapa bulan. Imprimatur dari uskup Keuskupan Esteli. Ini ya, dari gambar ya, bisa saya terangkan. Saya membagikan kepada Anda gambaran yang dijelaskan oleh Bunda Maria kepada saya tentang simbol-simbol yang membentuk gambar dari doa ini. Ini yang diterima oleh Luz de Maria.
Di atas patungku ada Roh Kudus, yang kepadanya aku adalah bait suci dan tabernakel. Bait suci dan tabernakel. Mahkotaku memiliki 3 salib. Salib tengah adalah salib putraku. Salib di sebelah kanan untuk mengingatkanmu akan kerahiman ilahi dan bagaimana pencuri yang bertobat itu memperoleh pengampunan dan memenangkan surga. Dan salib sebelah kiri untuk kamu ingat orang yang mengolok-olok putraku berada di kayu salib dan mengutuk dirinya sendiri. Skapuler di dadaku adalah tanda komitmen yang dimiliki anak-anakku agar hidup mereka sama denganku dalam ketaatan dan iman kepada sabda Tuhan. Hati kudus menerangi kehidupan dan pada akhirnya hatiku yang tak bernoda akan menang. Dalam rahimku, putraku terlibat dalam Ekaristi Kudus, mengungkapkan kasihnya melalui sinar kuning. Di pergelangan tanganku, kamu akan melihat sebuah bintang. Agar kamu ingat bahwa aku adalah bintang fajar, fajar baru, dan membimbing umat putraku. Tanganku bersinar dengan cahaya, sehingga anak-anakku tidak tersesat dan melihat cahaya mercusuar tanganku dari mana sinar memancar yang menyatu dengan sinar putraku. Hadir dalam Ekaristi Kudus dan menyerahkan diri mereka dalam berkat kepada anak yang baru lahir yang mewakili di tempat pertama. Malaikat damai kita yang terkasih, buah dari kehendak Trinitas yang dipersembahkan kepada umat manusia oleh tangan Allah Bapa yang menjaganya. Kedua, anak itu melambangkan sisa yang kudus, sisa suci itu yang dilindungi dan dipelihara di bumi yang damai oleh tangan Tuhan Bapa yang Maha Kuasa. Bumi pada saat ini dikelilingi oleh rosarioku. Rosario suciku sama seperti bumi yang diperbaharui akan terus dikelilingi oleh rosario suciku. Dan dengan setiap Bapa kami dan setiap salam Maria yang telah Anda doakan dalam rosario dan dalam doa-doa lainnya, Anda telah melipat gandakannya hingga tidak terbatas. Karena doa akan selalu menghasilkan buah kehidupan dan kelimpahan. Bumi bersinar dan kegelapan akan berlalu. Dan saya mewakili harapan surga baru dan bumi baru. Amin. Ya, ini doa konsekrasi kepada Ratu dan Ibu akhir zaman. Nanti saya akan kirimkan kepada Ibu Regina ya. Didiktekan oleh Santa Prau Maria kepada Luz de Maria pada tahun ada tanggal 28 Agustus tahun 2021. Ratu dan Ibu akhir zaman. Hari ini
Aku mempersembahkan diriku kepadamu. Dan bersamaku, aku menguduskan semua keluarga dan teman-temanku. Dan aku mohon untuk melindungi mereka yang merasa mereka adalah musuhku. Aku dengan bebas ingin meminta Engkau untuk selalu bersyafaat di hadapan tahta Trinitas untuk menyelamatkan jiwaku. Aku mohon padamu, Ibu, untuk hidup di dalamku agar aku layak menjadi putra-putrimu sampai aku dipanggil ke hadirat-Nya. Engkau tahu bahwa kami harus memperluas kerajaan putramu, Ratu dan Bunda akhir zaman, karunia suci Tuhan. Perlindungan dari mereka yang dengan satu suara mengucapkan Salam Maria yang paling murni, dikandung tanpa dosa, berdoa untuk saat kami dibuang atau diusir dari kehidupan ini. Aku sangat percaya pada perlindungan keibuanmu. Di saat aku merasa terguncang, Engkau adalah kesehatan bagi orang sakit. Hari ini aku meminta Engkau untuk menyembuhkan sakit jiwa dan raga agar kejahatan dapat dihentikan. Engkau mengetahui malapetaka umat putramu. Di hadapan mereka hari ini, aku memberi Engkau hati, jiwa, kekuatan, dan inderaku. Aku ingin menjadi milikmu dan untukmu untuk pergi menuju Kristus Tuhanku dan Allahku. Amin. Terima kasih untuk malam ini. Ini bagian dari Luz de Maria. Apakah kita masih ada waktu untuk lanjut kepada Edson Glauber untuk sebentar nih? Masih ya, Bu Lucia? Iya, Bu Regina, bisa. Silakan Bu Cynthia. Oke. Saya lanjut sedikit lagi. Sebagai kita ketahui, Edson Glauber dari Brasil ya, 6 November tahun 2020 ya. Pesan Yesus kepada Edson Glauber di Manaus ya, Brasil. Hari ini saya pergi ke gereja tertentu untuk misa kudus. Setibanya di sana, ada seorang pria yang sedang membersihkan tangan umat beriman dengan alkohol. Selama waktu komuni, ketika semua orang sedang mempersiapkan diri untuk menerima Yesus di tangan mereka, pria ini lebih dari sebelumnya mulai menyemprotkan alkohol ke tangan setiap orang tanpa henti untuk sesaat. Saat itulah saya mendengar suara Yesus yang berkata kepada saya, "Anakku, tubuhku suci. Bukankah aku pantas mendapatkan sedikit rasa hormat? Betapa hatiku menderita, lihat apa yang mereka lakukan. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Dicemooh dan dihina oleh banyak orang di masa-masa ini. Mereka tidak menyadari bahwa aku adalah Tuhan dan bahwa untuk setiap tindakan keterlaluan dan ketidaksopanan yang dilakukan terhadap aku, terhadap tubuh, darah, jiwa, dan keilahianku akan dituduh dan diadili. Semua ini adalah tindakan setan
yang telah membuat banyak orang tunduk pada kejahatan dan menerimanya terlepas dari kehormatan, kemuliaan, dan keagunganku. Berdoalah dan buatlah silih bagi banyak orang yang menyakiti aku. Kemudian saya mulai menawarkan reparasi kepada Yesus, meminta pengampunan bagi semua orang yang lebih mengikuti aturan dan tata cara dunia dan tidak mematuhi hukum dan tata cara dari Allah Bapa. Waktu yang kejam tidak untuk komuni di tangan. Janganlah kita menghina Tuhan. Saya membuat pada saat itu sebuah persekutuan rohani. Saya merasakan kehadiran Yesus dalam diri saya begitu kuat, dan saya memuji dan berterima kasih kepadanya atas kasih yang begitu besar yang diberikan kepada saya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Lucia.